Perjalanan ini adalah kelanjutan dari tripku sebelumnya, di mana pada sebelumnya aku naik kereta api komuter lain Penataran dari stasiun Malang ke stasiun Blitar, yang dilanjut lagi dengan jalan kaki ke alun-alun kota Blitar dari stasiun Blitar. Dan di video ini aku akan naik kereta api Matarmaja relasi Blitar ke kota Malang, tepatnya di stasiun Malang Kota Baru. Dan sekedar informasi saja, ini merupakan kereta yang berangkat di tengah malam, di sekitar jam setengah 12 dini hari dari stasiun Blitar, dan akan sampai di stasiun Malang di sekitar jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, halo semuanya. Aku udah kembali lagi di stasiun Blitar. Di sini aku mau nunggu kereta Matarmaja yang akan jalan nanti di jam 00.35 kalau nggak salah. Jadi mungkin ada sekitar 20 menit untuk aku nyantai di sini, dan aku ada di gerbong 9 di ujung sana. Dan kata petugasnya dia ada di peron 2 di situ harusnya ya, di yang sini. Dan tadi kereta yang ku naikin Penataran. Jadi aku mau ke sana aja, mungkin biar lebih dekat sama tempat aku naik lah. Dan tadi katanya sarannya di dekat pintu keluar gitu. Dan ini di stasiun Blitar sepi banget, dan bisa jadi mungkin aku yang naik sendirian di sini. Mungkin kalau gitu kita sedikit review ya. Jadi di sini ada musola ya, ada musola di stasiun Blitar. Terus di sana tadi juga ada yang tempat pengisian air, dan untuk musolanya dia bersebelahan sama toilet. Ya, review singkat aja stasiun Blitar seperti apa. Dan ini sangat sepi sekali. Aku cuma sendirian di sini. Mungkin itu ada mas-mas satu di sana. Cuma sionya ya sini aja deh duduk yang agak terangan dikit. Nah, sambil cerita sedikit ya. Jadi ini yang menarik adalah aku cuma ngide, jadi pengen jalan-jalan aja karena cukup capek ya berkelut dengan problematika hidup, anjay. Jadi kita jalan-jalan dulu ke Blitar, terus balik lagi ke Malang. Dan kereta yang aku naikin itu kereta Matarmaja relasi Pasar Senen sampai ke Malang. Nah, seperti itu. Dan ini keretaku sampai, aku di gerbong 9, jadi harus ke sana dulu ya. Maju sedikit untuk menuju gerbong 9. Sekali sih. Dan sampai juga di sitaku di 23 DE. Sebenarnya sih 24 ya, cuma ini kosong. Jadi aku ambil 23 DE. Mungkin aku expectnya aku ada di paling belakang sana. Ternyata 24 itu ada di depan rupanya. Di gerbong 9 tapi yang depan. Gitu. Dan ini gerbong 9-nya yang membedakan dari KA lokal yang tadi ya, dari komuter lain tadi ada ininya, ternyata ada gordennya. Dan untuk ininya sih aku rasa lebih empuk ya, lebih empuk yang tadi, maksudnya dari kursinya ini lebih empuk yang tadi daripada Matarmaja ini. Dan aku sengaja ambil yang kosong karena pengen selonjoran setelah capek berjalan. Dan kereta ini akan diberangkatkan lagi mungkin
sekitar 6 menit lagi, jadi kita ke depan sebentar kali ya. Ya ini aku di luar gerbong ya, masih nunggu 5 menitan. Kereta ini masih berangkat di 0035, jadi ini masih menunggu, mungkin berhenti sekitar 5 menitan ya. Dan begini suasana di stasiun Blitar tengah malam. Nah teman-teman, sekarang jam 00.57, kereta Mata Remaja udah sampai di stasiun Ulingi, dan sepertinya untuk gerbong 9 ini nggak kebagian peron ya. Jadi teman-teman kalau misal ada di gerbong 9, maju sedikit ke gerbong 8, tapi yang paling depannya itu baru kedapatan peron tuh di situ. Dan ini berhenti cuma sebentar. Ini udah siap diberangkatkan lagi sepertinya keretanya. Mungkin berhenti cuma 1 atau 2 menit aja. Oh iya, di kereta ini tuh ada cukup perbedaan yang cukup, mungkin nggak signifikan, tapi kerasa berbeda lah dengan kereta penataran yang sebelumnya aku naikin ya. Yang pertama itu ini, kursinya nih cenderung lebih keras, jadi ya ketimbang yang tadi tuh cukup empuk lah, jadi pantat tuh nggak pegel banget gitu. Terus yang kedua itu di sini ya, kita dapat gorden. Mungkin karena kereta ini dari Jakarta itu kan jam 10 ya, 10 atau 9 aku lupa. Jadi gorden ini menurutku ya cukup perlu lah untuk orang itu biar nggak silau ketika ngelewatin daerah-daerah yang ketemunya siang gitu. Dan itu kan cukup lama juga, anggaplah dari jam 10 sampai sore gitu kan, cahaya matahari terus segitu. Mungkin itu salah satu fungsinya. Terus ada satu hal lagi yang berbeda sama yang tadi, sama kereta penataran tadi ini, kabinnya ini dia nggak sampai ujung. Kalau penataran tadi kan dia dari sini pokoknya full lah sampai ujung gitu kan, ini tuh nggak nyampe ujung. Jadi bisa dikatakan teman-teman yang seat di 24, ini 23 ya, yang ini 23, sana 24. Yang 24 ini dia nggak dapat kabin atas, bisa dibilang ya secara personal dia nggak dapat kabin atas gitu. Dan untuk terus bedanya lagi ya, di sini ada kondekturnya ya, namanya kereta jarak jauh pasti ada kondekturnya gitu kan. Dan kurasa untuk jarak dengkulnya ini juga ini tuh apa ya, hampir serupa, tapi kayak aku ngerasa ini lebih deket gitu, kayak hampir serupa cuma ini lebih deket. Dan yang aku rasakan juga, kursinya tuh ini lebih rendah daripada kereta yang penataran tadi. Kayak yang penataran tuh kayak masih cukup tinggi lah, masih agak naik gitu. Dan penataran yang aku rasakan dia kursinya tuh lebih flat, bangun tuh lebih datar gitu ya, ketimbang kereta Mata Remaja ini. Jadi ginilah resiko teman-teman naik kereta ekonomi, entah yang komuter lain KA lokal atau Jawa Timur sih, kalau KA lokal Jawa Timur atau kereta ekonomi subsidi ya. Teman-teman kalau deket pintu itu berisik, dan pintunya ini cukup susah untuk ditutup. Tapi nilai plusnya adalah bisa dibilang ini tuh kayak apa ya namanya, kayak buat yang nggak suka dingin itu dia bisa bertahan lah gitu, bukan bertahan ya, bisa dibilang
buat yang nggak suka dingin tuh dia bisa nggak lebih kedinginan gitu, yang nggak kuat. Dan kebetulan ketika aku naik kereta ini nih lagi sepi, jadi bisa dilihat teman-teman ini cukup kosong ya. Di sana tadi aku lihat hanya mungkin 10 penumpang aja. Oke, ini pengumuman sebentar. Ini mau nyampe di stasiun Kesamben. Jadi tadi kita dari Blitar, habis itu ke stasiun Lingi, dan sekarang OTW ke stasiun Kesamben. Dan tadi cukup memakan waktu sekitar 15 menitan lah, dari 30 menitan dari Blitar ke Wulingi gitu. Dan ini Wulingi ke Kesamben itu cukup dekat ya, mungkin ini sekitar 10 menitan lah udah sampai. Nah, ada satu hal yang unik ya. Tadi selepas dari stasiun Kepanjen, ini papan nama kondektur sama gerbong itu dilepas sama petugasnya. Nggak tahu kenapa. Itu mungkin karena udah mau nyampe gitu ya, jadi dilepas. Ya, memang kayak dari stasiun Kepanjen ke stasiun Malang Kota Baru itu cukup sebentar kok. Jadi ya wajar aja sih kalau papan ini dilepas gitu. Nah, untuk kereta ini sendiri dia startnya dari Pasar Senen itu ya, terus dia nggak berhenti Jatinegara, lanjut ya, ini detailnya lah gitu. Di beberapa stasiun dia nggak berhenti, tapi di arah sebaliknya dia berhenti. Dan kita tadi dari Blitar cuma ngelewatin ini Kesamben sampai ujung, terus habis nanti habis itu Kepanjen, kita ada jalan Kepanjen, habis ini Malang Kota Lama, dan habis itu Malang Kota Baru sebagai pemberangkatan. Dan kalau dari Malang itu berarti di Jatinegara untuk menurunkan penumpang. Tahu atau ya bisa naik atau enggak. Dan di bawahnya itu menarik lagi ya, ada prosedur evakuasi untuk kalau terjadi apa-apa. Di sini juga ada titik, jadi tahu titik apa itu ada di mana, lalu titik alat pemecah kaca yang darurat itu ada di mana. Dan menurutku ini sangat informatif ya. Jadi ada detail yang unik lagi ya yang aku perhatiin, antara perbedaan antara kereta Matarmaja ini sama kereta Penataran yang aku naikin tadi itu di AC-nya. Yang mana AC Penataran itu dia kayak beda satu blok dari ini, jadi dia ada di seat 21-nya, di seat yang sananya lah, seat yang ininya, bukan yang ini ya, di seat yang ininya gitu. Terus juga kayak jarak mereka tuh lebih berdekatan antara AC, sama yang jelas AC nya beda. Yang tadi cukup lebih dingin buat aku ya, ini masih bisa keteler. Dan mungkin juga karena posisiku jauh dari AC sana ya, jadi nggak begitu dingin lah buat aku. Sekarang 2:09, kita udah sampai di Kota Lama. Cuma gerbong 9 udah pasti nggak dapet peron, itu di ujung sana baru dapet peronnya. Jadi kalau mau nggak mau harus maju mungkin sampai gerbong 4 atau gerbong 5 gitu baru dapet peron. Sedangkan di sini kita nggak dapet peron sama sekali di gerbong 9. Jadi buat teman-teman yang turun di stasiun Kota Lama ya, Malang Kota Lama, baiknya maju sampai ke depan sana lah biar dapat peron. Mungkin ya di gerbong 4 atau 5 gitu ya, karena ini bener-bener jauh banget. Ini masih taman, ini sampai sana juga kelihatan tuh masih taman. Dan kalau teman-teman udah nyampe stasiun Malang Kota Lama, tandanya sebentar lagi udah mau nyampe di stasiun akhir ya, karena ya paling 10 menitan lah dari sini itu untuk ke stasiun Malang Kota Baru. Dan bahkan ketika misal ya dari Malang Kota Baru mau ke arah barat itu, kalau ada kejadian ketinggalan kereta tuh masih bisa ngejar naik di Malang Kota Lama ini yang berada di ketinggian, tahu kelihatan atau enggak tuh, 429 mdpl. Dan nanti kalau misal teman-teman perjalanan pagi atau siang gitu ya, nyampe sini pagi atau siang atau sore, mungkin cobalah ambil ngecek ke seat yang sebelah kiri dari arah datangnya kereta, karena ini yang ke arah Malang ya, karena itu bakal ada view
eh, kampung 3D yang cukup terkenal lah di kota Malang. Ya, ini 2.13 diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Lama, dan mungkin sekitar 10 menit ke depan itu kita sampai di stasiun Malang Kota Baru ya, sebagai pemberhentian terakhir dari kereta api Matarmaja, dan nanti akan berangkat lagi ke arah barat. Itu kok aku lupa jam berapa, mungkin jam 8 jam 9 gitu ya. Itu nanti dia ujungnya di stasiun Pasar Senen ke arah baratnya. Dan ini akan ku coba buat seberapa lama dari Malang Kota Lama sampai ke Malang Kota Baru dengan video ini. Jadi ini tidak ku potong sampai mendekati stasiun Malang Kota Baru. Dan fun fact-nya, stasiun Malang Kota Lama ini juga di area perekonomian yang tempat kegiatan ekonomi berlangsung di Kota Malang gitu. Jadi ya di sini juga pasti banyak yang turun karena di sini juga banyak pemukiman. Dan baru aja berangkat dari stasiun Malang Kota Lama udah ada informasi bahwa kita mau nyampe di stasiun Malang Kota Baru sebagai pemberhentian terakhir. Dan ini nggak aku potong videonya, ini benar-benar cuma ngadep ke jendela aja gitu, dan ini nggak aku potong. Buat sebagai saran aja ya, kalau misal ini kan aku di seat B sama E, yang berarti ini di sisi kanan dari arah datangnya kereta. Sebagai saran aja, kalau misal teman-teman di sebelah kirinya itu kosong, di sisi sebelah kirinya kosong, dan perjalanannya itu nyampe Malang mungkin masih terang, itu mungkin teman-teman bisa geser sedikit ke sebelah kiri untuk mengabadikan momen sesaat lah melewati salah satu destinasi wisata di Kota Malang, yaitu Kampung 3D yang menurutku cukup cantik gitu ketika dilihat dari atas dari kereta api. Dan itu persis sebelum, bukan persis banget tetapi bener-bener beberapa saat lah, nggak yang persis banget tapi beberapa saat sebelum masuk di stasiun Kota Malang. Dan yang perlu diperhatikan memang harus berasal dari keberangkatan arah ribet banget ya, dari arah Kota Lama itu untuk bisa menikmati yang namanya Kampung 3D itu. Dan ini udah 3 menit berlangsung ya, sekitar 3 menitan. Masih belum ada tanda-tanda mau nyampe, tapi harusnya sesaat lagi kita sudah sampai di stasiun Kota Malang sebagai pemberhentian terakhir. Dan cukup banyak juga kereta-kereta api yang langsung gitu, bukan langsung ya, rute Jakarta Malang tuh cukup banyak, seperti Gajayana, lalu ada Brawijaya juga gitu. Bahkan sekarang pun yang ke, nah ini tandanya udah mau deket nih ya, ininya gitulah, kayak Purwokerto gitu juga udah banyak. Keberangkatan dari Malang itu juga udah cukup banyak dan bervariasi. Dan ya dia dilewati oleh kereta-kereta komuter juga yang Surabaya, Blitar, Kertosono gitu, dia juga dilewatin. Karena memang Malang ini sebagai destinasi persinggahan untuk destinasi wisata ini tidak lepas dengan perannya sebagai penghubung antara destinasi wisata tersebut dengan kota-kota lainnya. Dan ini berperan banget, makanya banyak transportasi umum, baik itu kereta, bis juga sekarang lagi marak-maraknya ya, yang membuka rute dari atau ke Malang. Dan betul-betul sangat dekat ini ya jarak antara Kota Malang, stasiun Kota Baru dan Kota Lama. Ini pun kita belum sampai 5 menit kereta berjalan, ini sudah memasuki area stasiun Kota Malang.